0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana. Saya merupakan guru SD Negeri Datar 02, Kecamatan Dayaluhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pada PPG Daljab tahun 2021 dengan mengambil pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran kedua di kelas 5. Berikut merupakan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya, semoga pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat ya hari ini untuk belajar hari ini, siap? Iya, siap. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Rehan dipimpin berdoa. Rehan silakan. Ya, terima kasih Rehan. Untuk selanjutnya Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Nanti kepada yang Pak Guru panggil namanya, mohon untuk mengangkat tangan mengucapkan hadir atau siap. Siap? Yang pertama Ahmad Rehan. Muhammad Saiful. Nonik Nurlela. Sifa Fauzia. Sahril Ramdhani. Kenapa itu Sahril? Masih kayak goyang-goyang ya. Duduknya yang rapih ya Sahril ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik anak-anak, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yang pertama yaitu dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 2. Dengan menceritakan sebuah gambar, peserta didik mampu mengolah informasi menjadi sebuah cerita yang utuh secara tepat. 3. Dengan mengamati slide PowerPoint, peserta didik mampu menentukan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Dengan menyimak video cara pembuatan alat gerak hewan, peserta didik mampu membuat model alat gerak hewan sederhana dengan benar. 5. Dengan membaca teks, peserta didik mampu menuliskan ide pokok yang terdapat dalam cerita dengan benar. Tolong perhatikan, nanti pada hari ini kita akan belajar. Yang pertama nanti Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran. Nanti kalian lihat video tersebut, simak baik-baik dan perhatikan isinya. Yang kedua, kalian harus nanti mengerjakan LKPD. Setelah itu kalian juga akan diberikan soal sebelum LKPD, nanti akan presentasi tentang LKPD tersebut, dan terakhir akan ada evaluasi pembelajaran yang harus dikerjakan lewat Google Form. Itu tahapan kegiatan yang harus kita kerjakan dalam kegiatan hari ini ya. Nanti kita akan belajar selama 2 jam pelajaran sekitar 70 menit. Mudah-mudahan lancar ya. Baik. Coba perhatikan anak-anak, dalam slide PowerPoint yang Pak Guru tampilkan, di situ ada gambar seorang anak sedang memberi makan kelinci. Yang punya kelinci siapa coba? Saya, Pak. Iya, Rehan punya berapa Rehan kelincinya? Punya 3. Punya 3, iya luar biasa. Tiap hari diberi makan tidak Rehan? Diberi. Iya. Oke, dari kelinci tersebut kalian kan pelihara ya. Kemudian ada yang suka main-main ataupun suka loncat-loncat kelihatannya. Tahu tidak kenapa kelinci bisa loncat atau bisa lari-lari? Karena punya kaki. Iya, karena punya kaki ya. Organ gerak hewan atau pada kelinci itu adalah kaki. Kakinya ada 4. Pada bagian kaki belakang itu agak panjang, berbeda dengan kaki depan. Itu tujuannya atau gunanya untuk lompat. Ya, seperti itu ya. Baik, nanti kita hari ini akan belajar tentang organ gerak hewan pada kelinci. Ya, dan hewan-hewan yang lain. Kemudian fungsi organ gerak hewan tersebut apa fungsinya? Kita akan pelajari. Kemudian nanti akan ada gambar cerita. Seperti dari gambar ini nanti kalian bisa ceritakan. Oh, misalkan saya punya kelincinya ada 10. Anaknya 2 ataupun induknya 2, anaknya 8 misalkan seperti itu ya. Itu gambar cerita. Kemudian nanti ada ide pokok ya yang harus kita pelajari. Nah, selanjutnya mari kita tonton dulu video berikut ini ya anak-anak. Silahkan diperhatikan videonya baik-baik. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ke guru ya. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita coba amati gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel.
kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Tolong perhatikan ya, itu di situ ada ceritanya. Gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, tahukah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini berbagai macam ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam atau cerita bergambar. Selanjutnya, komik. Kemudian, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Cergam atau cerita bergambar merupakan suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai alat gerak utama. Sambil diperhatikan ya, nanti kalau ada kata-kata yang sulit atau tidak tahu boleh ditanyakan. Terus silakan dicatat kalau ada kata-kata yang penting. Ya, poin-poin pentingnya nanti dicatat, bisa ditanyakan ke Pak Guru atau kita bahas bersama-sama. Organ gerak ular adalah otot perut dan rangka tubuh. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri. Nah, dari video tadi kita sudah melihat ya tentang materi gambar cerita, kemudian organ gerak hewan dan ide pokok pada sebuah paragraf. Pak Guru ingin mereview ataupun mengulas sedikit dari video tadi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Ya, yang pertama tadi ada gambar cerita. Ya, secara garis besar gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya ada gambar gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Nah, selanjutnya gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi cerita atau sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan berupa gambar tangan. Ini contohnya ya, kalau gambar foto itu seperti ini ya. Istilahnya kalian hasil jepretan foto dari kamera ya, bisa dari kamera handphone. Nah, anak-anak, pada organ gerak yang selanjutnya yaitu sayap dan kaki ya. Contohnya di sini ada ayam ya, kemudian ada burung. Nah, kalau burung ini sayapnya untuk terbang, kakinya untuk berjalan atau berlari. Nah, alat organ gerak yang berikutnya yaitu otot perut. Nah, contohnya ada cacing.
Cacing juga bergerak menggunakan otot perut. Kemudian ular sama meluak-liukkan tubuhnya itu menggunakan otot perut. Ada lagi siput, ya, dan contoh-contoh yang lain lagi masih banyak. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Jadi nanti ketika untuk menemukan ide pokok itu, kalian harus baca dulu teksnya, ya, dengan seksama, itu dengan diulang-ulang sampai kalian paham, ya, diteliti lagi, dibaca lagi sampai kalian paham. Itu bacalah teks dengan seksama. Kemudian temukan kalimat utama. Nah, untuk kalimat utama biasanya ini di awal atau di akhir paragraf, ya. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf itu dibagi menjadi 3 macam. Ada paragraf apa saja? Deduktif, terus induktif, dan campuran. Kalau deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya berada di mana? Yang tahu? Di awal. Di awal. Iya, betul sekali Rehan, bagus jawabannya ya, di awal paragraf. Kemudian kalau induktif itu berada di mana? Di akhir, ya, bukan di tengah tapi di akhir. Di akhir paragraf. Dan campuran itu kedua-duanya, di awal atau di akhir. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo? Sudah cukup paham ya? Baik anak-anak, kayaknya ini tadi sudah kita belajar beberapa menit. Perlu peregangan dulu ya, supaya kita lebih semangat. Coba mic-nya dibuka. Kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Aye. Oke, semangat ya untuk hari ini. Walaupun kita cuacanya agak mendung, tetap semangat. Ya, anak-anak. Kita lanjutkan materinya, ya. Tadi kita sudah sampai ke tepuk semangat ya, tetap semangat. Yang berikutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nanti Pak Guru beri waktu sekitar 15 menit untuk 3 LKPD ya, cukup. Nanti untuk LKPD yang pertama, kalian mengerjakan gambar cerita. Ya, jadi ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan pemahamanmu. Nanti ada gambar seekor kelinci beserta 3 anaknya. Jadi totalnya ada 4 ekor. Kemudian ada gambar kelinci yang sedang makan wortel. Kemudian ada anak kelinci yang lagi loncat-loncat. Nanti kalian deskripsikan atau ilustrasikan. Ini tentang apa, ini tentang apa. Nanti dibuat suatu paragraf tiap-tiap cerita tersebut atau tiap-tiap gambar tersebut. Nanti dibuat cerita menjadi utuh. Seperti itu ya, paham? Paham. Selanjutnya, untuk LKPD yang kedua, nanti Pak Guru berikan teks bacaan dengan judul gerak ikan dalam air. Nah, ini materinya nanti kalian baca dengan seksama, kemudian cari ide pokoknya ya dari masing-masing paragraf ini, kemudian kalimat pengembangnya apa. Nah, nanti dibuat ke sini, dituliskan ke sini. Ya, setelah membaca. Paham sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Tidak, iya baik, terima kasih. Terus, yang selanjutnya untuk LKPD yang terakhir, nanti kalian
membuat organ gerak hewan ya, atau model organ gerak hewan secara sederhana. Di sini Pak Guru berikan contoh berupa gambar atau hewan kuda yang mudah ya. Pak Guru akan berikan tutorial atau video ya pada link berikut ini, nanti kalian boleh putar di YouTube. Bahannya dari kardus, kemudian kertas bekas. Ini bahan-bahannya. Kemudian ada lem. Nanti kalian siapkan ya di rumah. Di LKPD juga Pak Guru sudah siapkan. Kemudian dipotong ya gambar tadi, atau di LKPD sudah ada kertas itu. Nanti kalian potong sesuai dengan pola ya rangka tersebut. Setelah itu nanti potong semuanya ya sampai selesai. Ya, sampai pola selesai terpotong semuanya. Kemudian siapkan juga kardus ya. Kardus bekas. Itu pada bagian ekornya ya. Nah, kalau sudah terpotong semuanya, nanti dilem atau tempelkan pada kardus. Ya, dilem, ditempel pada kardus. Yang selanjutnya semuanya ditempelkan. Bisa diperhatikan ya. Nanti supaya bisa cara mengerjakannya seperti itu. Sama baik-baik. Nanti kalau sudah ditempel semuanya, bisa digunting sesuai dengan pola yang tadi sudah ditempel. Pada kardus itu ditempel ya. Kemudian digunting semuanya. Ini nggak nyampe 10 menit selesai lah. Cuma 5 menit juga sudah selesai. Sangat mudah sekali. Nah, kalau sudah dipotong pada kardus, nanti disatukan ya. Nah, itu gunting kembali pola. Oh, belum selesai ini gambarnya ya. Simak baik-baik ini. Kameranya silakan dinyalakan lagi ini. Kemudian setelah digunting, nanti ujung atau untuk menggabungkannya gunting pada garisnya ya, supaya nanti bisa disatukan. Kemudian gabungkan sekarang. Nah, seperti itu.
Ya. Mudah ya? Bisa lah, semuanya juga mudah. Nanti alat-alatnya disiapkan dulu, silahkan dilihat kembali apa saja yang belum. Nah, akhirnya jadi ya seperti itu. Ya, gambarnya seperti itu. Nanti kalian buat ya seperti itu. Sudah jadi. Mudah kan? Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, yang selanjutnya nanti LKPD yang sudah kalian kerjakan, tolong kalian hasilnya difotokan di WhatsApp grup ya. Kemudian nanti Pak Guru akan koreksi, kemudian yang lainnya akan kita presentasikan. Khusus untuk pembuatan video ini atau pembuatan media model alat gerak sederhana pada hewan ini, nanti hasilnya kalian fotokan ya, minta bantuan sama orang tuanya, sambil dipegang hasilnya kemudian difotokan. Kalau bisa dengan prosesnya difotokan di WhatsApp grup ya. Kemudian untuk yang lain juga jawabannya nanti difotokan. Kita akan belajar selama 20 menit itu secara asinkronus ya. Jadi kalian boleh matikan dulu mic-nya atau kameranya, kalian kerjakan. Pak Guru tunggu nanti setelah 20 menit. Kemudian Pak Guru pantau di WhatsApp grup ya, di WA. Kalian juga nanti boleh bertanya ataupun kita diskusinya di WA. Jadi siapa yang sudah bisa, siapa yang tidak bisa nanti lewat WA untuk khusus mengerjakan LKPD. Ya. Nanti jawabannya setelah itu kita masuk lagi, kita akan membahas tentang presentasi yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu. Sekarang dikerjakan dulu ya. Pak Guru beri waktu selama 20 menit. Silakan. Selanjutnya kita akan bahas LKPD yang pertama ya anak-anak. Tadi Pak Guru sudah lihat di WA. Ini sudah ada beberapa yang sudah jawabannya sudah masuk. Kemudian nanti yang belum bisa menyusul ya. Kemudian untuk LKPD yang pertama untuk gambar ya, gambar tentang kelinci ya, ilustrasi gambar di atas atau berikut. Ceritanya seperti apa? Coba siapa yang akan membacakan atau mempresentasikan hasil karyanya? Siapa? Coba Cung, angkat tangan. Silakan. Siapa? Oh, oke, Rehan. Dibaca Rehan pada bagian ceritanya. Silakan. 3 anak, anaknya lucu-lucu. Ini sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci sabar menunggu anaknya menyusui. Terus sampai yang kedua apa? Ketika anak kelinci merasa lapar, kelinci akan mencari makanan. Setelah kenyang, anak kelinci bermain dengan senang dan gembira. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Tadi Rehan menyampaikan yang pertama itu gambar anak kelinci sedang menyusui oleh ibunya ya. Nanti ceritanya anak kelinci itu sedang menyusui atau ibunya sedang menyusui anak-anaknya ya. Kemudian
Karena mungkin belum kenyang, anak kelinci itu makan wortel. Kesukaan. Ada yang suka makan wortel di sini? Sama dengan kelinci? Siapa, Cow? Suka makan wortel enggak? Suka makan sayur wortel itu bagus ya, banyak sekali vitaminnya ya. Kemudian setelah kenyang, anak kelinci itu bermain kegirangan atau lari-lari, lompat-lompat. Itu dari jawaban Rehan ya. Menurut Rehan seperti itu. Atau ada yang lain? Coba satu lagi. Siapa angkat tangan? Saya, Pak. Oke, Nunik silahkan dibaca dulu, Nunik. Untuk masih yang pertama ya. Induk kelinci sabar menyusui anaknya. Iya, bagus. Terus, lanjutkan. Ketika anak kelinci merasa lapar, kelinci akan mencari makanan. Oke, terus. Setelah kenyang, anak kelinci berlompat-lompat dan berlari-lari dengan bergembira. Oke, bagus sekali, tepuk tangan ya jawabannya. Tadi Nunik sudah sampaikan seperti itu ya, bagus sekali. Jadi kalian sudah mampu membuat rangkaian gambar cerita. Jadi cerita dari satu gambar ke gambar lain itu sudah runtut, bagus sekali. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Iya, bagus sekali. Nah, setelah dibaca oleh Nunik, coba sekarang Nunik atau teman-teman yang lain yang bisa menyebutkan apa ide pokok pada paragraf yang pertama. Apa ide pokoknya? Ayo. Siapa yang bisa jawab ide pokok yang paragraf yang pertama apa? Iya, silakan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Oke, baik sekali. Iya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan di atas ya. Itu cara menemukan ide pokok itu dibaca seksama. Kemudian dicari kalimat utamanya yang mana. Biasanya kalau tidak di awal, itu ada di akhir paragraf. Nah, ini karena di awal berarti termasuk paragraf apa tadi? Deduktif. Betul sekali ya, karena di awal. Yang selanjutnya untuk paragraf yang ketiga, coba siapa yang mau baca? Siapa? Sepul apa Sipa? Oh, Sipa, silakan Sipa. Dibaca Sipa, paragraf yang ketiga. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Iya, bagus ya. Tadi yang sudah dibacakan oleh Sipa. Jadi materi pada hari ini yang telah kita pelajari yaitu satu gambar cerita. Ya, masih ingat gambar cerita itu apa? Tadi di atas. Ada yang tahu? Iya, gambar cerita yaitu gambar atau serangkaian gambar yang di dalamnya membuat sebuah cerita. Materi yang kedua yang telah kita pelajari hari ini yaitu organ gerak hewan dan fungsinya. Nah, kita tadi sudah mempelajari organ gerak hewan. Ada organ gerak hewan yaitu kaki, ya, kaki fungsinya untuk berjalan. Ada dari sayap, ya, sayap fungsinya untuk terbang. Kemudian kaki yang memiliki selaput itu untuk berenang. Yang selanjutnya
ada lagi ide pokok. Nah, untuk ide pokok tadi kita sudah pelajari ya. Jadi ide pokok sebuah paragraf itu adalah inti dari sebuah paragraf atau bacaan. Itulah materi yang telah kita pelajari untuk hari ini. Coba sebelum Pak Guru tutup, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Akhirnya kita sampai pada kegiatan evaluasi ya. Untuk evaluasi ini nanti ada tes formatif yang harus kalian kerjakan. Nah, pada kegiatan tes formatif ini nanti akan ada link Google Form seperti biasa. Pak Guru akan bagikan linknya di WhatsApp group. Nanti kalian kerjakan di Google Form tersebut. Hasilnya Pak Guru tunggu sekitar waktunya 15 menit ya. Setelah 15 menit nanti akan Pak Guru rekap yang nilainya kurang dari KKM atau kurang dari 70 karena KKM kita untuk materi kelas ini 70 ya. Nanti akan diberikan remedial lagi yang kurang dari KKM. Kemudian untuk yang nilainya di atas KKM nanti akan diberikan pengayaan dan dilanjutkan pada materi berikutnya besok ya. Jangan lupa untuk besok kalian pelajari materi tema 5 kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga ya, karena hari ini kita yang kedua, untuk besok yang ketiga. Itu dipelajari lagi ya di rumah nanti besok supaya ketika pembelajaran sudah paham. Itulah untuk evaluasi pada hari ini. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita berdoa atau kita tutup, ini ada pesan dari Pak Guru untuk selalu tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. M yang pertama yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, untuk pembelajaran hari ini bagaimana kesannya, menyenangkan tidak anak-anak? Nah, ada yang senang ada yang enggak ya, karena kita sinyalnya tadi terputus-putus jadi mungkin agak terganggu, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini bukan jadi hambatan kita tetap untuk semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi atau daring seperti ini. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya telah berdoa. Kemudian untuk hari ini mungkin tadi dari awal sampai akhir alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran. Apa yang Pak Guru sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat kalian. Semoga materi yang hari ini Pak Guru sampaikan dapat diserap dengan baik atau dapat dipahami dengan baik. Terus terima kasih atas segala perhatiannya untuk hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya apabila ada beberapa hal yang Pak Guru sampaikan kurang berkenan. Itu aja, terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.